Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pengertian kepribadian menurut pertama-tama izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mahdi Daniel Suara dengan nomor NIM 02. Saya Nikomatinda Amaratri Suara dengan NIM akhir 07. Saya Nikade Gita Pratnyani dengan nomor NIM akhir 10. Saya Putri Kasurianingsih dengan NIM belakang 09. Saya Nikade Siniwidendari NIM belakang 24. Baik, akan dilanjutkan dengan materi tentang mengenai apa itu kepribadian menurut teori behavioristik. Pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu Gordon. Kepribadian manusia menurut Alport adalah organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-cara yang unik atau khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut teori kepribadian Eylenbeck, yaitu pola pikir negatif atau skema adalah dasar masalah emosional dan perilaku yang dialami oleh seseorang. Skema dapat berkembang dari pengalaman masa lalu dan dapat mempengaruhi cara seseorang memandang diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Albert Ellis. Menurut Ellis, kepribadian merupakan gaya perilaku komunikasi serta reaktif secara umum yang konsisten dari seorang individu, di mana hal ini merupakan hasil dari interaksi berkelanjutan dari biologi, kecenderungan kognitif, dan kecenderungan emosional. Sepanjang masa hidup individu, kepribadian dapat berkembang namun tetap memiliki bentuk yang khas pada masa awal dewasa. Menurut Ellis, hal ini bisa diubah dengan usaha kemauan dan fokus. Pandangan Ellis mengenai kepribadian adalah suatu fenomena yang merupakan akibat dari pengalaman sebelumnya di mana hal itu membuat individu unik. Ellis juga melihat irasionalitas dalam berpikir yang merupakan aspek tetap pada manusia, sehingga irasionalitas itu sebagai pusat identitas dari individu tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami tutup dengan para Om Santi Santi Santi.